Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Siti Amira Kayara Ashari dari kelompok 310 IPS 1. Pada video kali ini saya sebagai moderator. Saya dan teman saya akan menjelaskan materi tentang sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal. Yuk kenalan dengan anggota-anggota. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Rizkiwananti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem ekonomi pasar. Perkenalkan, nama saya Dewi Zahrani. Jadi kali ini saya akan memberitahukan kalian apa saja sih ciri-ciri sistem ekonomi pasar bebas atau liberal. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakin Asra. Saya akan menyebutkan beberapa tujuan dari sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar. Perkenalkan, nama saya Andit Henry Nabila. Saya akan menyebutkan contoh-contoh dari sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal. Perkenalkan, nama saya Sartika. Saya akan menyebutkan beberapa keuntungan dari sistem ekonomi pasar atau liberal. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya akan menyebutkan kekurangan dari sistem ekonomi pasar atau liberal. Itulah tadi anggota-anggota dari kelompok 3. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya pada permintaan dan penawaran masyarakat atau mekanisme pasar. Pencetus sistem ini adalah Adam Smith. Sistem ini beranggapan bahwa setiap pelaku ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka untuk mencari keuntungan yang setinggi-tingginya, maka dalam waktu yang bersamaan masyarakat juga akan mendapat keuntungan. Dengan kata lain, sistem ekonomi pasar adalah sistem di mana produksi dan distribusi barang dan jasa berlangsung melalui mekanisme pasar bebas berdasarkan sistem harga bebas, bukan melalui negara dalam ekonomi yang telah direncanakan. Sistem ekonomi pasar atau liberal memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, semua sumber produksi adalah milik masyarakat individu. Yang kedua, masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi. Yang ketiga, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja atau buruh. Yang kelima, timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan. Yang keenam, kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Ada beberapa tujuan dari sistem ekonomi liberal, yaitu yang pertama, memberikan dan mengembangkan kebebasan kepada setiap individu dalam bersaing secara sehat di pasar. Yang kedua, yaitu hak milik pribadi terhadap semua faktor produksi dapat diakui. Yang ketiga, yaitu pembentukan harga merupakan sesuatu yang terjadi secara tidak alami. Nah, beberapa keuntungan dari sistem ekonomi pasar atau liberal. Yang pertama, individu bebas mengatur sumber daya ekonomi. Kedua, adanya kebebasan individu mendorong kemandirian berusaha dan pencapaian terbaik. Yang ketiga, adanya semangat mencari keuntungan maksimum akan meningkatkan motivasi kerja, inovasi, dan produktivitas. Kekurangan dari sistem ekonomi pasar atau liberal adalah 1. Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat. 2. Masyarakat yang kaya semakin kaya dan masyarakat yang miskin semakin miskin. 3. Banyak terjadinya monopoli masyarakat. 4. Banyak terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Contoh-contoh sistem ekonomi pasar atau ekonomi liberal. 1. Pemerintah tidak boleh mencampuri kegiatan ekonomi. 2. Sumber produksi akan dikuasai pihak swasta. 3. Masyarakatnya memiliki kebebasan berkreasi dalam kegiatan ekonomi. 4. Efisiensi produksi yang tinggi. Dan 5. Hak kepemilikan pribadi yang diakui. Itulah tadi video penjelasan dari kami. Tetap bahagia meskipun mantan sudah ada. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq washidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas kini, insya Allah sukses mulia.